Now come look at this. Ya, kembali lagi di Berita Sabtu. Pemirsa, penggunaan bahasa yang kurang tepat akhir-akhir ini ramai di kalangan remaja. Terlihat seperti video berikut. Katanya dong, gaya elit ekonomi sulit. Cuak. Minimal kalau udah nyelingkin orang tahu diri lah. Cuak. Melihat fenomena ini, kami akan terhubung dengan politis untuk membahasnya. Baik, selamat pagi Pak. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak fenomena di mana masyarakat sudah terbiasa dengan penggunaan bahasa yang tidak baku. Jadi, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini? Kalau ditanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak. Penggunaan bahasa gaul ataupun bahasa yang tidak baku memberikan dampak-dampak yang negatif. Di antaranya, penggunaan bahasa gaul dapat menimbulkan penyalahartian dan kesalahpahaman karena tidak memiliki pedoman resmi dalam penerjemahannya. Ini dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dan potensi kesalahpahaman antara orang-orang. Contohnya, kata anjay. Kata anjay memiliki makna yang berbeda di Komnas Perlindungan Anak dan bahasa gaul yang dominan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda, dapat mengancam eksistensi bahasa Indonesia. Jika bahasa gaul terus mendominasi, bahasa Indonesia bisa mengalami kemunduran dan bahkan punah di masa depan. Keterbiasaan menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari membuat orang sulit untuk beralih dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dalam situasi formal. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi secara sopan dan tepat di lingkungan formal. Karena itu, penting untuk mengatasi pergeseran penggunaan bahasa dengan memperhatikan penafsiran yang benar, menjaga eksistensi bahasa Indonesia, dan mampu menggunakan bahasa yang sesuai dalam situasi formal. Kita pastinya tidak mau jika 5 tahun nanti para remaja-remaja tersebut menjadi dokter dengan gaya bahasa gaul. Selamat siang Bu, sudah 3 hari telinga saya sakit gara-gara sering mendengarkan musik terlalu keras. Bahkan ini pakai bakwan. Telingamu sakit, bukan salah gue kan? Agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa gaul, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan. Berikut adalah rangkuman langkah-langkah tersebut. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi dapat menjadi tempat penting untuk pembinaan bahasa Indonesia. Para pendidik dan pakar kebahasaan dapat berperan dalam mengajarkan bahasa baku yang sesuai dengan norma-norma bahasa yang berlaku dalam dunia pendidikan. Pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar penting untuk memahami perbedaan antara bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang baik merujuk pada penggunaan bahasa yang sesuai dengan norma kemasyarakatan. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar merujuk pada penggunaan bahasa yang sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa yang berlaku. Perlunya undang-undang kebahasaan. Adanya undang-undang yang mengatur penggunaan bahasa dapat membantu masyarakat Indonesia untuk mematuhi kaidah bahasa dan menghindari ketergantungan pada bahasa gaul. Undang-undang tersebut dapat mengatur penggunaan bahasa formal dan informal dalam berbagai situasi komunikasi. Peran variasi bahasa dan penggunaannya. Variasi bahasa terjadi karena adanya keberagaman penutur dalam wilayah yang luas. Penggunaan variasi bahasa harus disesuaikan dengan konteksnya, baik itu bahasa resmi untuk situasi formal atau bahasa tidak resmi untuk situasi tidak formal. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri.
Bahasa Indonesia merupakan bahasa pertama dan utama di negara Republik Indonesia. Bahasa daerah berperan sebagai penunjang bahasa nasional dan bahasa pengantar pembantu di tingkat permulaan di sekolah dasar. Penting untuk menghormati dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan bahasa Indonesia dapat tetap terjaga dan tidak tergeser oleh penggunaan bahasa gaul.